Hai semuanya, selamat datang di Dami Official, tempat di mana setiap drama menyimpan makna dan setiap konflik menyentuh kenyataan hidup kita. Cerita kali ini nggak sesederhana gosip tetangga. Ada luka lama yang kebuka lagi, ada senyum palsu yang akhirnya retak, dan ada kebenaran yang siap bikin semua berubah. Tarik napas yang dalam, duduk yang tenang, karena cerita sesungguhnya baru akan dimulai. Kontrakan Rempong episode 55, Dendam Bordir. Pagi yang panas membuat suasana kampung sudah ribut dari awal. Wak Bordir berjalan sendirian sambil membawa sebuah plastik hitam yang dipegang erat. Wajahnya terlihat buru-buru sambil celingak-celinguk ke kanan dan kiri. Tiba-tiba di tengah jalan muncul Nining yang langsung menghadang langkah Bordir. "Woi Bordir, berhenti kau!" teriak Nining sambil berkacak pinggang. Bordir terkejut sampai plastiknya hampir jatuh. "Apa pulaklah Ning, orang jalan aja pun kau kejutkan." Nining langsung menuduh Bordir mencuri amplop daging kurban milik warga. "Kau jangan bohong, dari tadi aku lihat kau sembunyi-sembunyi. Itu dalam plastik apa hah?" Bordir yang merasa tidak bersalah langsung emosi. "Mulutmu nih asal nuduh aja. Ini bawang sama cabe lah." Karena suara mereka makin keras, warga sekitar mulai berdatangan. Anak-anak kecil ikut menonton sambil ketawa-ketawa. Suasana makin panas saat Isaya datang. "Ada apa nih ribut-ribut pagi?" tanya Isaya. Nining langsung menunjuk Bordir. Dia nilah pelaku ambil amplop daging kurban. Mendengar itu Isaya langsung naik darah. Dengan gaya sok jago, Isaya mengambil jurus kudang lumping-nya. Isaya melompat sambil teriak tidak jelas membuat warga heboh ketawa. "Ha-ha-ha-ha-ha. Jurus kudang lumping terbang. BRUKKK." Bordir yang kena dorong sampai jingkang terbang langsung jatuh menimpa Nining. Dua-duanya terguling di tanah sampai sandal terbang kemana-mana. "Aduh tulang ekorku!" teriak Nining. Isaya makin murka. "Jangan kau coba-coba ambil hak orang kampung." Bordir yang malu ditonton warga langsung berdiri sambil merapikan bajunya. "Kalian nih memang cari masalah sama aku. Awas aja." Bordir pergi sambil ngedumel sepanjang jalan. Keesokan harinya, dendam Bordir belum hilang. Dia langsung mendatangi Tatik yang sedang jualan gorengan di depan rumah. Tatik yang lagi sibuk. Datang pula si tukang ribut. Bordir langsung marah. "Aku tak terima dituduh pencuri." Tatik membalas dengan nada tinggi. "Kalau tak salah ngapain kau lari kemarin?" Perdebatan mereka makin panas. "Kau nih mulutnya pedas kali Tik. Pedas lagi sambal kuni." Warga yang lewat sampai berhenti cuma buat nonton keributan mereka. Karena masih kesal dengan kejadian kemarin, Bordir akhirnya mendatangi kontrakan Isaya. Saat itu Isaya sedang santai rebahan sambil kipas-kipas. BRAKKK. Pintu kontrakan diketuk keras. Isaya kaget. Siapa pulak nih kayak debt collector? Begitu pintu dibuka, ternyata Bordir sudah berdiri sambil melotot. "Kau semalam main fisik sama aku." Isaya langsung gugup. "Itu cuma refleks jurus. Refleks kepala kau." Bordir yang marah besar langsung mengusir Isaya keluar kontrakan. Aku diginiin ya, Wak. Enak aja kau. Keluar dari rumahku sekarang. Kok malah marah dia, kok teriak-teriak di rumah itu. Apa salahku sama kau rupanya, Wak? Kenapa nih? Tengok kamu dibuangnya bareng-bareng sama si Bordir ini. Bordir, kok nggak tahu? Ini dia mulai lagi nggak bayar kontrakan. Ya kok jangan kayak gini. Bantuin. Kok nggak boleh kayak gini? Kan kemarin udah lunas kontrakannya, kau sendiri yang bilang udah lunas. Iya, 5 bulan yang kemarin udah lunas. Bulan ini aja udah nunggak lagi dia ini. Bulan depan bisa dia bayar. Kenapa tuh sih saya? Tatik langsung tersenyum licik. "Boleh, tapi bunganya 40%. Isaya terkejut. "Hah? 40%? Kalau tak mau ya tidur aja di parit." Karena sudah tidak punya pilihan, Isaya akhirnya setuju. Dengan wajah lemas dia menerima uang dari Tatik. "Ya Allah, hidupku hancur gara-gara jurus kudang lumping." Selesai dari pertikaian tadi, Mumu si Ratu Gorila langsung pergi ke rumah Nining membawa gosip paling panas sedunia. Gosip nih. Apa kamu? Ih,
Apa? Ih, pokoknya hot lah. Ih, tau kau kasihan kali loh aku nengok si Isaya. Kenapa? Masa diusir si Bordir dia tadi, tau kau sampai barang-barang si Isaya itu udah dilempari si Bordir keluar. Iya. Gara-gara yang semalam itu. Yang semalam gara-gara sembako itu. Iya, yang ditunjuk si Isaya itu dia. Jadi sakit hati dia, katanya pinggang dia sakit. Pertama aku dengar dia di rumahku itu teriak-teriak kan, apa ini kok si Bordir ini kok teriak-teriak di rumah si Isaya. Pikirku keluar, aku tengok barang si Isaya ada di luar semua. Tapi lucu kali si Bordir itu kan dia yang salah. Makanya. Dimakannya apa sih saya itu bantuan Kupon si dia. saya. Belum sempat gosip selesai, tiba-tiba Rita datang sambil membawa banyak kantong belanja. Rita baru pulang shopping dengan gaya sok kaya. Mimu dan Mimi langsung melongo melihat barang bawaan Rita. Wih, belanja banyak kali kok Rita. Rita langsung sombong. Ya iyalah, orang kaya beda lah. Mimu yang memang gampang panas langsung mendekati Rita. Jangan mentang-mentang habis shopping dan lupa diri ya. Mimi mulai kipas-kipas karena tahu bakal ada keributan baru. Dan akhirnya, pertengkaran baru pun dimulai. Kalau kamu suka cerita super ini, jangan lupa kasih like, komentar, dan share ke teman-teman kamu ya. Klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan drama berikutnya dari Dami Official. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga harimu tenang, hatimu damai, dan hidupmu penuh berkah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.